Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas Sleman hari ini full senyum. Nah, bagaimana ceritanya kok Sleman hari ini full senyum? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, akhirnya PSS Sleman menang dengan skor 2-1 kemarin ya, pertandingan antar Persis Solo dan PSS Sleman. Pertandingannya cukup seru di babak pertama. Babak pertama jual beli serangan terjadi walaupun tidak ada gol di situ, tapi cukup gayeng lah, permainan terbuka. Oke, penak banget ditonton lah rodoan. Tapi sayang sekali ya, kedua tim yang sama-sama menurut pandangan saya ini tumpul, intinya seperti itu ya, galau lah. Contohnya seperti itu ya, hampir-hampir mirip. Nah, kalau dari PSS Sleman ini masih dengan supporternya yang tidak hadir di dalam stadion karena ada sesuatu hal. Kalau dari Solo sendiri tidak adanya pelatih murni, atau ya mungkin kalau di Solo ini coach resminya belum ada, hanya caretaker ya, intinya seperti itu, Rasiman ini. Nah, pertandingan babak kedua mulai berjalan itu saya sudah mulai khawatir sebenarnya. Pasti Coach Seto ini akan melakukan perombakan yang terjadi di PSS Sleman. Lalu apakah yang akan dilakukan Coach Rasiman nantinya? Saya juga cukup khawatir nanti bisa dibilang seperti itu, karena memang pertandingan tensinya cukup tinggi ya. Setelah 15 menit awal, Persis Solo justru malah membalik serangan, nyerang terus. Wah, gawangnya PSS Sleman jadi drawasi. Intinya seperti itu. Tapi masih skor dengan 0-0. Nah, setelah gol bunuh diri dari Fabiano, sebenarnya apakah PSS Sleman ini mengandalkan umpan-umpan lambung atau bola-bola mati yang disundul lalu diarahkan ke gawang seperti itu ya? Beberapa kali peluang Sleman memang sering sekali menjadi seperti itu gitu. Maksudnya di babak pertama juga seperti itu, tapi kan offset gitu. Nah, kalau ini kan kesalahan dari Fabiano. Nah, dengan kesalahan itu Persis Solo sudah mulai terlihat, atau mungkin sudah mulai terlihat kelelahan ya. Pemainnya sudah mulai ya mungkin buyar dari babak pertama yang melakukan high pressing di pemain PSS Sleman, tapi malah yang babak kedua mulai rodok ngelokro. Padahal kalau saya bilang permainan PSS Sleman ini bisa dibilang nggak bagus, nggak seperti saat Piala Presiden kemarin ya. Nah, PSS Sleman ini kehilangan sekali, mungkin seperti Valente, seperti ya pemain-pemain yang cedera lainnya. Menurut pendapatmu bro, ini gimana tentang pertandingan kemarin ini? PSS Sleman hanya bisa meraih poin 2-1 ini. Ya gimana lagi ya, kalau Persis Solo ini memang ya tanpa beban atau tanpa beban sih sebenarnya, karena memang Coach Rasiman ini bukan pelatih resmi. Beliau ini menggantikan Jackson. Iki garapane Jackson, duduk garapane Rasiman loh. Dalam arti garapan kuwi piye? Ya saka pemilihan pemain dari dan lain-lain, itu ini tinggalannya Jackson semua. Jadi memang ya kalau mau nyalakan Rasiman 100% yo piye ya, yo mesake sih kadang pelatih iki loh. Kecuali memang pelatih ini ditetapkan sebagai head coach dari awal. Terus dia bisa memilih pemain dan lain-lain. Ini memang ya ini manajemen sih sebenarnya, manajemen teknis ya. Aku berbicara manajemen teknis Persis Solo, bukan Mas Kaisang ataupun Mas Kevin. Ini manajemen teknis ya. Siapa yang duduk di manajemen teknis ini yang mungkin dituntut atau dipersalahkan lah dalam kasus ini, karena memang kondisi Persis memang ya kacau balau dari awal musim. Terus ya kalau awal musim kita juga lebih menyalahkan Jackson, karena memang ini pemain materinya pemilihan Jackson sendiri. Terus Jackson juga diberi kesempatan untuk di Piala Presiden, terus uji coba. Terus di liga mainnya elek, kalah. Yo kuwi salah ke Jackson. Kalau Rasiman ini ya ini karena caretaker bukan pelatih resmi ya. Mungkin nanti kita lihat penggantinya pelatih Persis ini siapa, atau ditetapkan sebagai pelatih resmi. Toh juga Rasiman ini tidak mungkin sampai akhir musim di Persis Solo, karena memang terkendala lisensi gitu. Lisensinya Coach Rasiman bukan APRO. Syarat dari liga itu kan APRO.
Terus kalau untuk Sleman selamat akhirnya bisa menang lah ya. Dan kemenangan ini kan juga lawannya juga Persis ya. Ya tim yang mungkin apa ya sahabatnya kalau dari supporternya ini seperti itu tuh. Terus gengsinya juga ada sih antara Persis Solo dan PSS Sleman, karena kalau dilihat track recordnya di Liga 2 itu dulu memang ya sering bertarung lah. Akhirnya juga sekarang itu bertarung di Liga 1 di kompetisi resmi. Tapi memang sayangnya di Maguwarjo tanpa dihadiri supporter, kedua supporter lah ya. Ya, betul sekali. Ya mungkin saya harap ke depan evaluasi bagi Persis Solo ya. Ya nanti akan saya buat konten sendiri tentang evaluasi Persis Solo. Kalau dari PSS Sleman belum bisa berpuas diri. Saya rasa seperti itu ya. Karena memang pola permainan kemarin cukup di bawah ekspektasi. Nah, masih di bawah ekspektasi. Maguwarjo memang saat kemarin kan sepi ya, nggak ada supporternya. Kalau mungkin ada supporternya mungkin ya agak bisa merubah suasana sedikit, tapi atmosfernya agak bisa berubah. Tapi saya rasa apa ya, kalau dari pola permainan kemarin seperti itu, PSS Sleman tidak akan bisa menempati 5 besar seperti itu ya targetnya, ataupun gimana. Soalnya dari segi pola permainan menurut pandangan saya pribadi masih sangat kurang sekali ya. Makanya tim-tim besar ketika bertandang di Sleman mereka sangat bisa leluasa sekali bermain sana sini, oper sana sini, itu sangat leluasa, berbeda dengan klub-klub yang menurut pandangan saya agak kurang ya. Nah, kalau dari musuhnya kan kemarin untung aja Persis sedang menurut pandangan saya juga ini kurang bagus. Padahal kemarin lawan PSIS Semarang, yang PSIS Semarang sedang underperform aja Persis tidak bisa cetak gol, soalnya tumpul. Apalagi saat melawan PSS Sleman di tandang. Ini pun juga saya wah nggak ekspektasi tinggi tentang Persis Solo. Kalau PSS Sleman apa ya, mungkin tekanannya harus lebih tinggi karena memang mereka itu apa kehilangan poin di kandang sangat banyak ya. Yang pertama kan itu tuntutan dari supporternya kan ya, Maguwarjo ora angker meneh bagi klub-klub lawan. Di sisi lain kan musuhnya cuma Persis, bukan klub-klub besar lainnya ya. Harusnya mungkin nanti kedepannya agar menjadi evaluasi Coach Seto sendiri, kedepannya pemain harus seperti apa, yang dilakukan harus seperti apa. Kabarnya memang saya dengar kemarin akan ada evaluasi mungkin leg kedua dari pemain asing, atau mungkin ya mungkin nanti seperti apa saya juga kurang tahu. Itu mungkin terserah dari Coach Seto sendiri nanti akan mengevaluasi seperti apa pemain PSS Sleman ini. Menurut pandangan saya sih seperti itu. Kita masih menunggu Brigata Kurvasud kembali juga. Kabarnya memang kembalinya masih Oktober. Jadi masih ada sisa 3 pertandingan ya PSS Sleman ini. Nah, PSS Sleman kabarnya selanjutnya akan menghadapi Persikabo ya, nanti di away. Persikabo sedang on fire kalau di kandang ya. Saya bilang kalau di kandang, tapi kalau di away mereka juga
aja lah Persija itu dari segi kepelatihan dan pemain oke. Pas Persita away ke Patriot Bekasi mainnya ya sangar loh, pemain Persija ngajak gelagapan. Jadi Persita ini jangan dianggap remeh untuk tahun satu dua dari kaki ke kaki ini perlu diwaspadai oleh PSS Sleman. Ya sepertinya mirip seperti Persis Solo kemarin. Persis kan juga jarang melakukan long ball. Hanya permainan 1-2 tapi kan tumpul. Ini Persis ngarepe tumpul wis. Nah, tadi yo PSS Sleman mungkin bisa leluasa cetak gol ya. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang Sleman Full Senyum. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.